Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tugas akhir semester kami, yaitu tugas mata kuliah Sistem Informasi Keuangan. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Arsil Ainur Rahman dengan NIM 19931400038. Saya Astuti Ningsih dengan NIM 19931414047. Saya Maudi Rosinta dengan NIM 18931411001. Perkenalkan, nama saya Alexander Vandrian Dambut dengan NIM 19931411075. Baik, yang pertama yang saya ingin jelaskan itu sendiri, yaitu pengertian laporan keuangan. Yang pertama, menurut Suteja 2018, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menurut Kasmir 2019, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu atau untuk neraca atau periode tertentu untuk laporan keuangan laba rugi. Di samping itu, kita mengetahui posisi keuangan terakhir dengan menganalisis laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan menurut Kasmir. Yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva. Yang kedua, informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya. Yang kelima, informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, yang terakhir, memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Yang pertama, pemilik. Guna melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan serta dividen yang diperolehnya. Kedua, manajemen. Untuk menilai kinerjanya selama periode tertentu. Ketiga, kreditor. Untuk menilai kelayakan perusahaan dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan membayar kewajibannya kepada pemerintah. Keempat, pemerintah. Untuk menilai kepatuhan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada pemerintah. Selanjutnya, investor. Untuk menilai prospek usaha ke depan, apakah mampu memberikan dividen dan nilai saham seperti yang diinginkan. Kemudian ada jenis-jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ada 5. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan atau ekuitas perusahaan pada saat tertentu atau tahunan. Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat meminta laporan neraca sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal yang dimilikinya saat tertentu. Selanjutnya, laporan laba rugi yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Ketiga, ada laporan perubahan modal yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Keempat, laporan catatan atas laporan keuangan yang merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. Yang terakhir, laporan arus kas.
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar, dibuat untuk periode tertentu. Jenis laporan keuangan yang kelima yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu. Tujuan dari laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Terdapat 3 komponen yang ada pada laporan arus kas, yaitu yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan itu sendiri. Biasanya, transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Beberapa contoh arus kas dari kegiatan operasi adalah transaksi yang mencangkup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Komponen arus kas yang kedua yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non lancar adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencangkup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Dan komponen arus kas yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya, arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencangkup penerbitan atau penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Dalam menyusun sebuah laporan arus kas, biasanya menggunakan salah satu dari metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Hasil kedua metode tersebut sama saja, hanya saja metode langsung berdasarkan akuntansi kas dan sedangkan metode tidak langsung berdasarkan akuntansi aktual, yaitu Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer yang merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi. Dengan integritas yang dimiliki antara subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat, sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Menurut Purnomo pada tahun 2012, sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer-based atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Sistem informasi keuangan adalah untuk menjelaskan subsistem CBIS atau Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada orang baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi ini disajikan dalam bentuk laporan periodik dan laporan khusus. Laporan periodik adalah laporan yang dibuat
secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu, seperti laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Laporan khusus adalah laporan yang dibuat karena diminta oleh atasan atau karena keperluan mendadak yang berhubungan dengan kejadian yang luar biasa atau khusus, hasil dari simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari pakar sistem. Database merupakan sistem yang menyimpan data sehingga data tidak akan cepat hilang. Komponen kedua yaitu human, manusia, di mana manusia ini sebagai pelaku dalam sistem informasi keuangan. Yang ketiga yaitu prosedur. Dalam prosedur ini terdapat langkah-langkah atau tahap-tahap sebagai proses dalam sistem informasi keuangan. Selanjutnya yaitu ada hardware. Hardware ini sebagai perangkat keras yang akan menjadi penunjang sistem. Yang kelima yaitu ada software sebagai perangkat lunak tempat pengelolaan data-data sistem informasi keuangan. Terakhir yaitu ada telekomunikasi sebagai tempat jalur komunikasi antar data. Ya, sekian dari saya dalam pemaparan komponen CBIS. Selanjutnya saya akan memperkenalkan model sistem informasi keuangan. Yang pertama, subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi, yaitu suatu sistem yang menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua, yaitu subsistem audit, di mana subsistem audit internal ini berfungsi dalam membantu sistem informasi akuntansi dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor. Yang ketiga yaitu subsistem intelijen keuangan, yang merupakan suatu sistem yang mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat, keuangan pemegang saham dan pemilik serta pemerintah. Jadi di subsistem intelijen keuangan mengambil sumber eksternal, dan juga subsistem audit internal mengambil sumber dari sumber internal, sehingga pada sistem informasi akuntansi terdapat dua sumber, yaitu sumber internal dan eksternal. Selanjutnya, dari tiga subsistem input itu akan masuk ke database. Di dalam database terdapat kumpulan informasi secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer dalam memperoleh informasi dari basis data hasil dari input. Dari hasil database selanjutnya akan tersalur ke dalam subsistem output. Subsistem output terdiri dari sistem peramalan, yaitu sistem yang melakukan peramalan dalam jangka panjang 5-10 tahun ke depan, dengan tujuan menyelidiki dasar bagi perencanaan serta perencanaan
dasar dan strategis. Subsistem output kedua yaitu subsistem manajemen dana, di mana subsistem ini berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan dan bertugas mengatur atau mengelola arus uang. Subsistem manajemen dana juga menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan dalam menentukan arus uang masuk dan keluar perusahaan. Yang terakhir yaitu subsistem pengendalian. Dalam sistem ini bertugas dalam menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Selanjutnya dari subsistem output ini ketiganya akan beralih ke pemakai. Sekian dari model sistem informasi keuangan.